Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaten Gus, tadi panjenengan kan matur tentang ada dosa jasmani dan juga dosa rohani. Kalau secara syariatnya niki cerita sedikit nih Gus. Saya pernah tanya sama suami saya, kalau syariatnya katanya kan ada malaikat rokib sama atin Yesus secara syariatnya. Lah saya pernah tanya sama suami, gimana, apakah betul tentang dosa-dosa yang kita lakukan baik jasmani maupun rohani itu dicatat sama malaikat kedua yang katanya ada malaikat rokib sama atin. Nah lah suami saya niku jawabnya ngeten Gus, Beyo lah nyateti bukune sak pira kandele ngoten nih Gus. Terus ngeten malih, lah nek mangsine entek terus golek nandi lah. Lah kula sebagai istri napa mboten tambah judeg Gus, saya betul-betul tanya, jawabnya ngoten Gus. Jadi mulai saat itu sampai sekarang saya sudah tidak pernah tanya lagi. Nah alhamdulillah tadi panjenengan matur seperti itu, kesempatan saya untuk menanyakan ya. Ketepatan suami saya juga ada. Nah, jadi ngaten Gus, kita manusia memang tidak luput dari yang namanya dosa jasmani dan juga dosa rohani. Panjenengan tadi kan matur kalau Allah akan mengampuni ngaten. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimanakah caranya? Apakah ada seandainya jalan itu terobosan yang paling cepat ngoten maksud saya? Apakah ada terobosan? Bagaimana caranya untuk kalau syariatnya taubatan nasuhan itu lho Gus, agar kita itu betul-betul merasa marem, merasa apa ya yang saya maksud itu sampai nggak bisa kata-kata nggih. Pokoknya intinya terobosan yang Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa kita ngoten Gus nggih, yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi panjenengan matur tentang singgasanane Gusti Allah. Nah, yang saya belum paham, di manakah letak singgasananya Allah? Seperti itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Gus, ini ada kejadian semenjak saya mengikuti pengajian Dinul Haq ini, banyak fenomena, termasuk salah satunya adalah ketika saya pernah ditunjukkan sebuah makam. Sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Makam. Saya ditunjukkan dalam bahasa Jawa. Apakah yang menunjukkan itu yang meninggal itu atau tidak, saya tidak tahu Gus. Di dalam bahasa Jawa dia mengatakan, "Nduk kene lho ana kuburan." Lah waktu itu Padahal secara fisik mboten enten kuburane. tidak ada. Nggih. Dan itu saya tasrehkan karena saya ini mungkin belum bisa ya berinteraksi secara mata lahir begini. Saya tasrehkan kepada ahli mukasafah, ternyata dibenarkan. Dan makam itu adalah makam seorang pejabat sekelas adipati dulu itu. Nah, ini sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Setelah saya mengaji di Dinul Haq ini terjadi seperti itu. Nah, ini fenomena apa sebetulnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kebetulan saya itu suka ziarah Gus. Dan saya ziarah itu tidak
apa namanya, tidak mengharapkan apapun, hanya mendoakan. Saya niati sowan begitu. Dan kebetulan yang saya ziarahi itu kebetulan seorang wali. Beliau dulu riwayatnya adalah di Makom Majidubun begitu. Nah, ketika saya ziarah itu saya mengamalkan Sirul Asror. Sebelum ziarah, sebelum mendoakan itu saya mengamalkan Sirul Asror. Nah, ketika itu ada angin yang halus gitu masuk dalam tubuh saya dari makam tersebut. Nah, semenjak kejadian itu saya kok lebih mudah gitu sambung kepada Allah itu lebih mudah. Nah, apakah yang demikian ini bisa mendorong kepada si salik itu untuk lebih cepat mencapai kewusulan pada Allah? Itu saja. Sekian Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi belum saya terangkan. Ketika si salik menekuni riyadoh kali dzikir, kadang-kadang Allah iku buka peninggal ati sampean iku tentang alam kasaf. Termasuk jenengan alami tadi. Itu alam kasaf. Berarti ati sampean atas kekasafahan gaib makhluk Allah buka. Lah, kadang-kadang si salik itu dibukakan hal itu sebagai linablukum. Ini uji aku padamu. Artinya dalam ujian itu kau masih memandang makhluk apa memandang aku? Sebab fungsi daripada dzikir Sirul Asr adalah hanya memandang Allah. Sehingga di situ sering kami katakan, apabila jenengan iki diuji Allah dengan bentuk dibukakan pintu kasaf, jangan kau lepas fungsi dzikir Sirul Asr itu. Sebab jikalau pada saat itu kita lepas, maka kita akan terbuai di dalam kekasafan itu. Ingat, kekasafan yang tertinggi adalah ketika saat hati jenengan tahu apa yang akan terjadi, tahu apa isi kerentek hati seorang manusia, itu kasaf. Walaupun jenengan itu kasafe sudah melihat puncak di atas langit Sabtuju atau bumi Sabtuju, tapi jikalau hati belum memandang Allahnya, pengalaman seperti itu justru akan menghalangi si salik pada Allah. Kalau itu pertanyaan fenomena apa? Itulah Allah nguji jenengan. Apakah semuanya akan Allah uji lewat hal seperti ini? Tidak, Pak. Tidak semuanya. Kadang-kadang belas raketo opo. Ujuk tiba-tiba hati iki pun gung lewang-liwung. Hati ini sudah tidak ada siapa-siapa, termasuk dirinya sendiri sebagai makhluk. Justru dia didudukkan Allah di dalam tauhid la ilaha illa ana. Kadang-kadang gitu. Terus pertanyaannya, enak yang mana antara yang pertama dan yang kedua? Wis kula mboten ngomong enak gak enak. Wis manuto ae Gusti Allah nglakokno lewat endi? Wis ngoten mawon. Sebab tujuan salik niku tidak terhadap siapa-siapa.
ketika takarrub di alam muraqabah hanya satu, bertemu Allah. Sama dengan jenengan ikut di makom mau tadi. Di makom tadi ada hembusan angin yang halus. Iku kasat juga. Cuman tinggal kita itu memandang siapa di dalam angin itu yang masuk. Kita akan memandang siapa di dalam makom itu yang dimaksud. Ingat, fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Teori mengatakan, ingat ya, di setiap makhluk apapun, baik di alam kasunyatan niki muhadharah ya dah, atau alam mukasyafah gaib ini, itu ada hayyun atau khafiyun, sesuatu yang halus yang disebut hidup, itu adalah wujudnya Allah. Sebab Allah tidak kemana-mana dan di mana-mana. Gini ki kula sing emut dawe Mbah Ghazin kula dipisu ini kok. Gusti Allahmu iku son wakeh. Nek Gusti Allahku iku ahad. Ngoten nek. Ternyata kita untuk bisa ke ahad harus suhudul wahda fil kasra, mengesahkan apa sesuatu yang banyak itu tadi. Otomatis teori ini harus nyawang urip, iso nyawang urip dalane taline lewat dzikir sirul asal titik pun baru ketemu fana udzikri, baru ketemu kewusulan mekaten. Jadi pesan saya cuman gini, siapapun panjenengan sebagai salik, jikalau dibukakan alam kasaf, udah pandanglah Allahnya. Aku yakin jenengan nanti akan tidak terpengaruh, pasti akan terus berjalan menuju tujuan inti panjenengan kalih kula, yaitu bertemu Allah mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Tuan Guru Kiai Haji Mokhlason Rosyid, yang saya hormati teman-teman jamaah semuanya. Kali ini saya mau bertanya tentang makalah Tuan Guru. Iya. Makalah itu yang berbunyi mengenal Allah hukumnya kufur, tidak mengenal Allah hukumnya kafir. Itu bagaimana kita memahaminya? Kan kita masih proses belajar si Salih. Soalnya kan kalau mengenal kita dikatakan kufur, kalau nggak mengenal kita dikatakan kafir. Jadi kan kita serba bingung, intinya repot untuk memahaminya. Terus yang kedua tadi untuk cara pandangan tadi, yang pandang yang satu ke pandangan yang banyak ke pandangan yang satu. Itu untuk memahaminya kalau secara akal kan agak repot gitu Tuan Guru. Betul. Masa intinya masa kayu itu aku juga, masa aku kayu juga, kan intinya kan nggak masuk akal. Nah, itu cara menyikapinya gimana Tuan Guru? Biar kita bisa intinya lekas ahad. Mohon bantuan pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan orang awam, jikalau ada seseorang yang mempunyai keinginan untuk mengenal dan bertemu Allah, kufur. Orang awam, pandangan orang awam ini. Mengapa mereka mengatakan seperti itu? Ada alasan. Pertama, siapapun kita, kalau masih ada di ruhaniah kita itu pasti jadi budaknya hawa nafsu.
saya katakan menjadi budaknya hawa nafsu, segala perilaku ruhaniah kita mesti ngikuti apa undang-undangnya nafsu. Apa undang-undangnya nafsu? Inna nafsa la amaratum bisu. Ngejak berbuat jahat pada Allah dengan bentuk melalaikan. Makanya kita Pak, kita nggak usah bicara orang, bicara kita waktu dulu sebelum kita belum menerima hidayah. Mesti apa yang jenengan lakukan dalam hati iku iman yang muncul, rasa yang muncul, kita Pak yang melakukan. Gak ada hati kita ingat ada rasa semua karena Allah, gak ada. Itu mah hanya secara teori doang, dari la haula wala quwata illa billah, dari Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, hanya di lisan, tapi hati nggak bisa Pak. Loh, inilah kita menjadi budaknya nafsu, sehingga nanti ada penjelasan dalam salah satu makalah, jangan kau kira nafsu itu mengarahkan dirimu, kehendak hatimu untuk jasad melakukan maksiat saja. Enggak, nafsu itu juga mendorong, memberikan semangat hatimu untuk melakukan sesuatu jasmani, laku taat. Contoh sholat. Tapi hati jenengan kali kalau diberangus oleh nafsu, nggak boleh ingat Allah. Akhirnya ingat siapa Pak? Jujur, kita semua ngalami seperti itu. Semua kita Pak. Tapi kalau sudah diingatkan Allah, jangan seperti ini terus menerus, satu sisi kita sudah tua, kapan sadar kita? Terus kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Wis tah alimo koyo opo ilmu kitab kita secara dohir. Ilmu dohir kita alimo koyo opo Pak, justru akan menjadi hijab hati kita pada Allah. Yahjubuhum biulumihim. Allah akan menutupi hati kita kepadanya dengan ilmu tadi. Akhirnya ning ati kula rumangsa alim. Sing sugih rumangsa sugih, sing duwe jabatan rumangsa duwe jabatan. Loh, ini gak bisa ditutupi Pak. Dikira nafsu itu hanya menyuruh kita melakukan maksiat saja. Enggak. Nyuruh kita sholat Pak, nyuruh kita maca Quran dan sebagainya. Enggak ada sama sekali hati ini klik merasakan kehadiran Allah. Enggak ada. Justru kita akan merasa diri kitalah yang bisa melakukan. Dari aspek apapun itu sudah. Loh niki orang-orang yang memandang jenengan ini mempunyai keinginan untuk naik di jalur hakikat menuju makrifat, mesti diwastani kufur. Wis pasti. Mengapa mereka seperti itu? Supaya jenengan ini menurut pandangan mereka, jenengan biar gak keluar dari kelompok mereka. Akhirnya berbagai statement yang berani mereka katakan, dzalika dzalalatun, termasuk salah satunya, kamu nanti akan tersesat, akidahmu sudah keliru. Lah wong sing agawe aku kok jare awakmu ngomong iku Gusti Allah kabeh. Lah tabrakan to Pak niki? Tabrakan. Padahal maksudnya yang mengatakan semua itu Allah, pandangan ruhaniah hidup itu. Oleh karena beliau tidak bisa memandang ada tali
tidak punya tali sambung langsung pada sejatine Allah Al-Ahad yang disebut Al-Ahad, gak mungkin Pak bisa merasakan kehadiran Allah. Mboten saged. Pun. Jikalau kita tidak kenal Allah, maka disebut wong kafir. Ngapunten. Iku pandangan orang-orang yang ada yang sudah ada di muraqabah dan musyahadah. Niku cuman pandangan, beda pandangan gitu loh Pak ya. Kok iso? Iya, karena hati kita masih kemasukan syirik khafi. Minimal kita masih merasa dalam hati ada iman, dalam setiap apapun itu sih menuduh makhluk yang bisa melakukan. Sopo sing nyolong pelem kumang? Si A. Lah ngoten nggih. Karena tahu si A sing nyolong. Lu makhluk toh? Enggak bisa hati itu memandang Allah yang mengambil. Coba kalau Allah yang mengambil, karena itu hak Gusti Allah, milik Allah, masa Allah disebut nyolong? Halo? Kan sudah ngomong walillahil masyriq wal maghrib. Semua apapun mulai jagat timur sampai jagat barat itu kan milik Allah. Kalau Allah mengambil, masa sih Allah itu disebut mencuri? Lah mboten ta? Nah, sing disebut mencuri itu yang tidak punya hak tapi mahai. Itulah mencuri. Ngeten. Jadi itu maksudnya biar jenengan paham maksud makola itu adalah pandangan. Pandangan wong am dengan orang khos. Ini gue beda. Yang pertama, yang kedua ini gak dicatat lali. Apa? Oh ya. Suhudul wahdah fil kasrah. Suhudul kasrah fil wahdah. Saya iku bingung. Secara logika iku mosok sih iki Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Pun. Karena akal berbicara itulah Pak yang menjadikan kita itu dalam hati muncul sifat asyak. Itu menjadikan bingung kita. Nah terus syaratnya piye gak bingung? Akal lepas. Contoh, sampai tidur, akal wis gak fungsi Pak. Terus sampai mimpi, dikejar anjing mau digigit, lari mboten? Lari tak? Padahal mimpi. Ngapain jenengan lari? Mengapa harus lari? Artinya apa? Ngeten Pak. Apa alam yang di dalam mimpi itu bentuk kasaf yang menyimpan satu pengertian bahwasanya di dalam diri manusia, di luar zona akal, itu ada alam yang tidak bisa disentuh oleh akal. Tidak bisa disentuh. Khusus membahas tentang keesaan Allah, akal ini harus seleh. Mohon maaf Pak. Ini nanti akan memahamkan kita tentang surat Al-Hadid ayat 3. Terkait kalau Allah di awal, di akhir, di zahir, di batin. Nanti kalau Allah sudah menarik kita di dalam musyahadahnya, baik secara zahir maupun batin, baik secara awal dan akhir, boten kebingungan. Walaupun lesan mengatakan la ilaha illallah, iku maksudnya Allah itu ana, cuman orang lain tidak tahu. Walaupun jenengan lesan mengatakan iku makhluk, tapi maksudnya makhluk itu adalah ana, sesuatu yang tidak bisa jenengan sebut. Dan atau jenengan ngomong aku sing ngaji, pandangan orang lain ngomong makhluk, tapi hati sampean maksudnya aku iku adalah Allah. Paham ya? Ada di sini. Inilah Pak, kolerasi antara hukum jasmani
dengan hukum rohani, hakikat makrifat iku nggak tabrakan, ada di situ. Ada di situ. Orang lain boleh memandang itu makhluk, tapi bagi jenengan sudah tidak memandang makhluk. Walaupun jenengan mengatakan sing ngaji kudu kelason tapi Allah, mboten masalah bagi jenengan. Karena jenengan membawa kebenaran itu nyata wujudnya Allah batin di bawah kebenaran nyata wujudnya Allah dohir. Tapi jikalau ini didengarkan oleh orang-orang yang belum masuk di muraqabah, lebih-lebih di musyahadah, mencicil Pak, kaget. Oh, iku mah ajarane Syekh Siti Jenar. Wong gak paham ajarane Syekh Siti Jenar, nggak boleh kita komentar. Nyun sewu Pak, apa hukumnya sah? Saya ada di SD mengomentari orang yang sudah duduk di kelas, mohon maaf ya, di dalam mahasiswa, mboten sah. Mboten sah. Apa mungkin saya itu apa bisa mengoreksi wong ahli matematika? Wong saya itu ahli ini bahasa Indonesia. Mboten saged sah. Begitulah kira-kira maksudnya, biar saged dipaham. Jadi biar kita nggak bingung tentang makalah suhudul wahdah fil kasroh wa suhudul kasroh fil wahdah, lepaskanlah akal dengan cara fokus jenengan melampah sirul asrar dari su'aul basirah sampai hakul basirah pun aman. Oke, ada lagi Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menceritakan apa yang saya alami, Gus. Yeah. Dulu mungkin saya juga pernah menyinggung, tahun 2010 saya di Baitur Rahmah, saya sering kolwat, saya mengalami kehidupan dalam segi ekonomi miskin. Tapi lambat laun akhirnya ekonomi menjadi baik. Sekarang saya mempelajari ilmu tauhid ini dan berzikir zikrul asrar, ekonomi kembali lagi parah, malah banyak hutang. Tapi walaupun banyak hutang, saya tidak merasa resah gelisah, hati tenang, tentram. Saya tidak pernah mempermasalahkan, karena semua itu sudah Allah yang ngatur. Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan itu, jiwa ini tetap tenang, tentram, ayem, dan tidak mempermasalahkannya. Cuma bedanya kalau dulu tahun 2010 saya di Baitur Rahmah tetap masih merasakan resah gelisah. Tapi kalau sekarang dengan dzikir zikrul asrar tidak ada rasa resah gelisah, bingung, tidak ada. Saya mengikuti apa yang sudah ditetapkan Allah dengan ikhlas. Pertanyaan saya, apakah yang saya alami dengan situasi yang tidak mengenakan secara jasmani atau tidak mengenakan secara nafsu, tapi jiwa saya tuh tenang, tentram, itu sudah menuju kewusulan? Satu itu. Pertanyaan yang kedua, orang yang sudah makrifat itu kalau tidak keliru, Gus Muklason pernah bercerita terbagi 3 macam. Jadi tiga makom. Nah, ketiga makom itu ada yang makom masih rendah, tengah-tengah, dan tinggi. Pertanyaannya, ketika orang yang sudah makrifat, ketiga orang itu ketika nanti meninggal dunia, dia akan menuju ke alam lahut. Di alam lahut jelas di situ adalah alam yang terang. Apakah terangnya masing-masing orang, ketiga orang ini ada perbedaan? Maksudnya mungkin yang rendah mungkin
rodok remeng-remeng. Mungkin yang tengah-tengah agak sedikit kelihatan benter, yang sudah tinggi sangat benter gitu. Dan sebaliknya bagi orang yang ahli hijab juga mungkin juga bertingkat-tingkat. Ada yang tidak percaya sama Tuhan. Orang-orang ateis yaitu tidak percaya dengan Tuhan. Ada yang percaya dengan Tuhan tapi hanya percaya, tidak pernah menyembah. Ada yang menyembah tapi mengharapkan pahala surga, minta apa imbalan lah gitu. Apakah orang-orang yang seperti itu di alam gelap juga bertingkat-tingkat? Itu pertanyaannya. Untuk sementara seperti itu, minta penyerahan dari Gus Muklason. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah, kesuksesan bab perkara-perkara yang ada kaitannya dengan dunia itu bukan tujuan thariqah. Bukan. Kesuksesan perkara yang berkenaan dengan kesuksesan duniawiyah itu sebetulnya bukan tujuan thariqah. Contoh, sukses dunia itu ada dua macam, Pak. Bermateri dan non materi. Yang materi jenengan kali kula sudah jelas, entah lewat bisnisnya dagang, bisnisnya sabin, sawah, ladang, bisnisnya lautan, sukses mewah. Saldo di rekening jenengan boten jutaan, miliatan. Apakah ini yang disebut orang sukses dalam berthariqah? Bukan. Pabrike di mana-mana. Bukan. Yang non materi, jenengan tiap saat dan waktu gegawan kasaf sehingga karomah sampai luar biasa, bahkan tahu Pak nasib orang. Jenengan dirawuhi tamu, kula ajengi bisnis niki sukses nang mboten tahu. Aja diterusno. Nek kok terusno modar ramu. Kula ajengi merantaui dos pundi econ mboten. Aja diterusno modar ramu. Wis ning omahe. Engko awakmu ketemu wong, kenal wong, engko awakmu dijak bisnis elok wong iku, awakmu akan sukses keluargamu. Lo tenan Pak, ngoten niku. Nah, ini bukan sukses. Saya luruskan, seluruh thariqah yang disebut muktabaroh adalah niki, kalau yang disebut muktabaroh itu kan sampai ke Rasul sanatnya. Apa tujuannya? Pertama adalah takarrub kepada Allah. Berarti harus masuk di dalam maqam muraqabah. Hati harus ada sinyal bahwasanya kita setiap saat dan waktu selalu dilayani Allah, selalu dilihat Allah, dihadiri Allah. Itu muraqabah. Setelah ada di alam muraqabah, tujuannya semua thariqah muktabaroh yang betul-betul muktabaroh loh ya, itu adalah tazkiyatun nafsi, bebersih jiwa. Ada yang mengatakan tazkiyatun nufus. Jiwa ini akan dibersihkan Allah dari buah-buah pohon basariah tadi, hasud, riya, takabur, itu akan Allah habiskan. Terakhir tujuannya Allah menghadirkan thariqah lewat Kanjeng Nabi niki adalah untuk wusul sisalik dateng Gusti Allah. Pertanyaan,
aku adalah, sudahkah jenengan ini di dalam thariqah itu diarahkan di situ? Jenengan piyambak yang bisa menjawab. Saya katakan, suksesin dunia materi atau non materi ini bukan tujuan thariqah muktabaroh. Dikatakan muktabaroh, sanatnya itu sampai Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, Kanjeng Nabi iku muktabarohe lillah apa mboten? Karingoten mawon. Kalau dikatakan tidak, gak mungkin, karena Quran sudah banyak yang membuktikan muktabarohe Kanjeng Nabi iku sampai billah. Kebanyakan kita, saya sudah sensus 24 tahun lebih loh Pak. Saudara-saudaraku, ampun tersinggung loh nggih. Ampun tersinggung. Saya katakan hasil riset sensus saya terhadap seluruh teman-teman saya dan saya sendiri, kebanyakan putus sampai Rasulullah mandek, wis seneng wis, dianggapnya sudah sampai, padahal itu belum. Tadi saya katakan, pertama harus ada zona muraqabah, kedua tazkiyatun nufus, ketiga liqo datang Allah. Berani saya katakan, berani, karena memang inilah hasil riset apa yang kulakukan, termasuk ngeriset diri saya pribadi. Ngapunten lupa ingkang kewatah. Akhirnya dengan sangat berat hati, bentuk kasih sayang Allah terhadap kita, maka ku sampaikanlah hal ini. Ada kunci, kata kunci di situ, ada passwordnya Pak. Mengapa kita muktabarohnya itu hanya secara lahiriah makhluk Rasulullah, tidak muttasilan lillah, tidak muttasilun billah? Apa sebab? Ada kata kunci. Apa kata kunci? Kita harus mengenal dzikir khafi. Kan ada dzikir jahri, ada dzikir nafas, ada dzikir kolbi, ada dzikir sirri, ada dzikir, mohon maaf ya, di dalam sirri niki umpami kula jabarake sampai petung dikiran. Sesudah sirri ada dzikir khafi, ada dzikir ahwalul khafi. Niki jenengan bingung, tak ringkes sesuai dengan kalimat tauhid di dalam Al-Quran ada yang cuma 4. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Jahri siri sirul asr fana'u dzikri. Udah gak bingung sampean. Kuncinya ternyata adalah yang muncul dzikir dari la ilaha illa anta. Anta itu engkau, engkau berarti dekat. Nek ada anta, mesti ada ana. Ana makhluk, anta Robbi, berarti sudah dekat. Beda kalau kita huwa, dia jauh tidak di depan. Kalau sudah anta, berarti jenengan sudah ada di muraqabah, Allah terasa dekat. Dengan begitu akhirnya anta hilang, ana hilang, anta Robbi hilang, ana makhluk abduka hilang, jadi ana, la ilaha illa ana. Iki makrifat wis. Ini proses-prosesnya kita berzikir tadi Pak.
Dari pertanyaan pertama apa mau? Apakah ketika saat saya itu setelah mengenal Sirul Asrar ekonomiku tambah hancur? Jawab saya, baru tahu ya, rasain itu ya. Kula setiap Ramadan, Mbak, setiap Ramadan bukaan awal pertama orang-orang yang hadir di pondok pas Ramadan itu saya tarik. Siap melarat, siap mati, kalau belum siap pulang aja. Ngoten. Pulang aja. Siap melarat, miskin, siap mati, kalau belum siap dua-duanya pulang aja. Percuma. Artinya jenengan sudah siapkah dalam diri itu sing sugih Allah? Kui gak ngaku-ngaku ngoten lho karepe. Tidak selamanya secara fisik Anda miskin. Tapi jikalau Allah memiskinkan secara fisik, kata Pak tadi lho nggih, bahkan punya hutang. Itu sudah baik hitungan Allah jikalau jenengan dengan adanya berzikir niki Sirul Asrar prosesnya itu jikalau dikayakno kaya akan bisa mempengaruhi hati sampean akhirnya tidak lekas-lekas makrifat. Berbahagialah yang miskin. Itu hitung-hitungan Allah. Makanya nanti kita diajarkan dalam satu makalah, kita diperintahkan untuk selalu husnudon datang takdiri Gusti Allah. Ada rencana hitungan Allah baik. Tandanya ya napa Pak? Jenengan miskin kok iku mau nek dikayakno sampean iku terpengaruh. Ketika kemiskinan jasad sampean, kalau hati sampean tambah tenang, itulah jawaban jikalau jenengan mau dikayakno sebelum makrifat, ora sok tutuk-tutuk. Takabur akan kekayaan itu nanti. Yahjubuhum bi amwalihim. Allah akan bisa jadi menutupi hati kita dengan harta kekayaan itu terhadap Allah. Lah, nek ngeten iki, nek jenengan walaupun miskin, terus di situ jenengan kok sudah menemukan ketentraman jiwa, apakah itu sudah makrifat? Wes, kalau sudah makrifat, walaupun itu ada di musyahadatul fana, dilungkaslah, selesai persoalan sampean. Kemiskinan mau. Saya berani katakan ini apa? Karena Anda sudah siap menghadapi kekayaan. Sampean sudah siap menghadapi masa jembar. Tidak akan terpengaruh. Ada dalilnya? Ada. Tadi kembali kepada surah At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Barang siapa yang memegang teguh takwa dengan sebenar-benarnya dalam hati, apa? Janji Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan. Kesusahan itu akan apa? Sesuatu yang tidak bisa dibuka, itu akan Allah pasti buka. Tapi tujuan kita untuk bertakwa, memegang zikir ini supaya lepas dugi masalah, bukan. Paham nggih maksud kula? Nek sampean belum, ayo zikir Sirul Asrar, jarine kelason, masalahnya habis jarine. Niki Pak, keliru ngelamar sampean. Mesti ngelamar adike oleh baik. Oleh Mbak Yune, keliru aman iki. Tadi saya katakan tujuan thariqah yang Allah hadapkan terhadap kita lewat muktabaroh itu tujuannya adalah pertama takarrub supaya hati sampai datang Allah. Kalau sudah takarrub maka tazkiyatun nafsi akan terjadi. Kalau itu sudah terjadi pembersihan kotoran hati akan menuju kesucian hati, itulah
bertemu Allah liqa tadi. Pertanyaanku, sudahkah jenengan ini di dalam thariqah yang katanya muktabaroh diajarkan hal ini? Sampai jawab ning ati sampean piyambak. Sebab mohon maaf Pak, ada oknum. Saya katakan oknum itu berarti ada yang membengkokkan tujuan. Ada Pak. Ini dijadikan sebagai wadah untuk masuk politik. Jujur mawon, saya nggak usah tebeng aling-aling. Apa tujuan politik? Bukan politik nyalok-nyalok noniko loh, bukan gue. Contoh saya punya wadah thariqah ini supaya aku banyak pengikut. Sebab dengan banyaknya pengikut pasti banyak penghambaan terhadap saya. Atiku duwe karep ngono, iki politik. Kita hitohkan makosidnya, kita kembalikan asal usul thariqah iku bagaimana sih? Itu tadi Pak, 3. Supaya hati manusia mendekat kepada Tuhan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu min qabli ayyatiyakumul adzab tsumma la tunsurun. Supaya mendapatkan pertolongan Allah. Bentuknya pertolongan bagaimana? Disucikanlah hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Hasud, riya, itu tadi. Dalam rangka apa? Bertemu Allah. Ini jikalau jenengan anggap makalah yang kejam, boten napa-napa. Saya cuman mesake datang saudara-saudara saya. Sudah tua-tua Pak. Anggene berthariqah niku umurnya rata-rata di atas 40. Rata-rata. Biar lekas hati jenengan disucikan Allah. Kembalikan asal tujuan thariqah itu kemana? Intinya nggak ada tujuan dibarengi tujuan selain daripada mendekat dan bertemu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Apakah sudah dimusyahadah? Oh, tingkatan musyahadah. Oh, anunya cahayanya tadi ya. Oke. Tolong masuk dalam dawe Allah. Allah akan membalas sesuai dengan apa yang kau upayakan waktu di dunia. Ini aja jenengan sudah paham sebetulnya. 1 biji nur makrifat sak menir Pak. Tatkala dijatuhkan ning alam dunya, saat itu juga cahaya matahari redup. 1 menir. Yang menjadikan cahaya makrifat itu Allah nyalakan di dalam baldatul qalbi atau baladul qalbi, hati manusia itu sebab apa? Kembali kepada makalah tentang basirah. Yun sewu. Ketika si Saleh tekun oleh berzikir, maka Allah akan mengutus satu utusannya yang disebut warid masuk di dalam jagate ati untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu. Karena selama nafsu itu masih bertengger di dalam jagati ruh hati ini, maka akan dipenuhi hati ini dengan sifat yang Allah cela. Sedikit aja sifat yang tercela, yang dicela Allah. Nyun sewu. Ora anane nedon
nrimo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita enggak mengerti, kita enggak sadar semua apa nikmat yang Allah berikan itu dari Allah. Justru kita mengatakan dari manusia. Contoh, saya punya tetangga, saya punya masalah, terus dibantu tetangga, akhir masalah itu selesai. Hatiku pasti beriman, yang menolong adalah tetangga. Loh, itu sudah dikatakan sifat yang tercela. Gak bisa. Ini justru akan menjadikan halangan hati kita kepada Allah. Cahaya makrifat itu Allah akan nyalakan terhadap hamba yang Allah kehendaki. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Mayyasha. Mana yang hamba kehendaki? Ayat ini An-Nur 35 tidak bicara nasab. Kalau bapak mursyid, wajib yang meneruskan tongkat ini anaknya? Belum tentu. Belum tentu. Itu kan kaidah di dalam hukum syar'i. Kaidah di dalam hukum hakiki, siapapun yang Allah kehendaki. Makanya jangan terlalu fanatik kita. Jangan terlalu fanatik terhadap makhluk. Fanatiklah kepada Allah. Kalau kita masih fanatik terhadap makhluk, mohon maaf, itu yang menjadi bundelan kita, tidak bisa sampai pada Allah. Saya katakan seperti ini, tak mentalak no Pak. Karena saya punya dasar, alhamdulillah utawi sekabai puja dan puji iku lillahi. Hanya untuk siapa? Jelas toh? Terus piye carane meraktekne? Artinya ngene, Pak. Kita punya akhlak secara istimaiyah sesama guru terhadap guru. Oke, tapi ruhaniyah sampai harus pada Allahnya yang ada di guru itu. Makanya kemarin saya ngaji di Kudus, ada seorang wanita, Pak. Betul-betul. Kulo terharu. Berapa tahun saya nggak bisa ketemu wong Kudus nih. Kulo ingin mencium suku jenengan, langsung kulo stop. Kulo stop. Percuma. Kalau dalam hati Anda pujaan ini makhluk itu percuma. Justru menjadikan tersarangnya syirik khafi di dalam diri kita. Tapi jikalau jenengan mujanya terhadap hidup yang Allah itu di dalam diri dan di luar diri, jatuhnya iman sampai datang Allah, fakot, no problem, monggo. Kita harus menempatkan pada tempatnya. Ingat, Allah kasih mata dohir jasad ainul basariyah untuk bersaksi terhadap makhluk. Tapi juga ingat, Allah juga kasih mata hati ruh yang disebut ainul basirah hanya untuk bersaksi asyhadu alla ilaha illallah. Illallah, hanya Allah saja. Berhubung nafi isbat di dalam tauhid la ilaha illallah tidak dijabarkan, akhirnya banyak yang salah paham, banyak sing tidak muktadul makom, tidak muktadul hal. Itu loh persoalannya, Pak. Makanya saya beranikan, saya berbicara tentang kebenaran di dalam untuk mengembalikan asli daripada asyhadu alla ilaha illallah di tengah masyarakat. Walaupun kami sudah tahu rencana apa resiko selanjutnya, siapa yang berani menyampaikan ini akan dicaci dan dibenci banyak orang. Sampun 24 tahun, selawit tahun berjalan ini, Pak, saya sudah
keluh kesah, rasanya piye dibenci orang, bahkan dipenjarakan. Udah tak alami, Pak. Tapi itu tidak menjadikan kami mundur melangkah satu langkah. Tetap saya berjalan ke depan, sekalipun nanti Al-Quranul Qadim itu kami launching, minimal kami di penjara, bagi saya no problem. Karena apa? Mati saiki besok yo kabeh mati. Sing sugih mesti mati mboten? Sing duwe jabatan mesti mati mboten? Sing dadi kiai mesti mati mboten? Sing dadi santri mesti mati mboten? Sing tuwek sing nom mati mboten? Lah ngene kok repot. Orang tidak akan takut dengan hal itu manakala orang itu sudah betul hatinya itu minimal wis sudah muraqabah terhadap Allah. Estu, Pak. Terus kalau tidak kita mulai saat ini, kapan lagi? Kapan lagi? Yang harus kita petik dalam surah Al-Isra ayat 72 berkenaan dengan pertanyaan Bapak yang kedua tadi. Barang siapa saat di dunia hatinya, mata hatinya masih buta pada Allah, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu apane sabilan, jalannya. Udah, jawaban dari ayat ini bisa mengkanter dari pertanyaan jenengan, besok kita itu ada di mana? Di musyahadatul fanakah? Au kamilkah? Au bakokah? Otomatis cahayanya juga berbeda. Tapi satu hal yang jenengan perlu ketahui, cahaya satu menir walaupun di dalam makom musyahadatul fana, tatkala itu dijatuhkan di dunia, cahaya matahari saat itu juga langsung redup. Ya sudah, sampean bayangno gimana? Wis nggak bisa terbayang. Tapi bagi golongan yang belum di situ Bapak Ibu, artinya golongan belum ada di muraqabah, golongan kita yang diam, Allah mengkinayahkan adalah innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim. Hati yang Allah kunci, hati yang Allah tutup, dikarenakan orang yang hatinya tertutup. Innalladzina kafaru, kafaru itu diartikan hati yang terkunci, hati yang ditutup. Mohon maaf, dikasih nasihat tentang dinu tauhid atau tidak, tetap layu minun, laksana gelas ketutup, kasih air pun tidak akan pernah bisa alias ditolak. Apa yang menyebabkan tertutup ini? Banyak unsur, dari ilmu bisa, dari dunia, intinya materi ataupun non materi. Makanya mengapa di dalam syariat tentang membahas tentang surga kan bertingkat-tingkat, ya toh? Ya itu sebetulnya itu mekaten. Mungkin Ibu ganti saiki 3, Ibu, Bapak 3 sudah, Ibu barangkali ada. Nggih, terima kasih Pak Kiai. Begini, saya mau cerita nggih Pak Kiai. Sejak suami saya itu meninggalkan saya. Meninggalkan mati apa meninggalkan? Kan dalam hal ini suami saya masih hidup Pak. Meninggal? Mboten, masih hidup tapi meninggalkan saya, meninggalkan di kehidupan saya seperti itu. Oh ngoten, oh lah ngoten, nah hati jelas niki. Ditinggalin. Nggih. Nah sejak itu kan seperti ibadah saya itu berat gitu loh. Jadi saya itu sholat itu sering telat, terus pokoknya
nggak seperti dulu gitu loh. Terus pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar saya bisa mendekatkan diri saya kepada Allah lagi. Oke. Sudah berapa tahun ditinggalkan suami? 2 tahun lebih. 2 tahun, tidak tahu kabarnya di mana? Nggak tahu. Terus secara legalitas jenengan sudah dikasih surat? Belum, kan waktu itu hanya ditinggalin aja katanya. Moro minggat ngono ya. Minggat tapi nggak ada kejelasannya Nah, gitu iya, loh. Bu. Dan juga miskomunikasi. Jadi setelah itu saya itu yang saya pikirkan bukan saya kan mengurusi anak saya juga sendiri seperti itu, sudah nggak diurusin lagi. Saya itu mau, yaitu tadi yang saya kok sholat saya kok jadi telat-telat, terus ibadah saya itu jadi nggak kayak dulu lagi gitu loh Pak Kiai. Sampun nggih. Sampeyan buka mengke di rumah surat unine ngeten, kula lupa surate. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Surat napa nih? Surat Qayyimah mboten? Saya lupa. Tolong niku mangke dibuka. Al-Bayyinah ayat 5. Ya, coba ya nanti ya. Kalau sekarang sampean punya HP, ada paketannya, langsung sekarang aja. Wama umiru, dan tidak diperintahkan kamu sekalian di dunia ini, manusia, illa kecuali liya'budullaha, hanya untuk menyembah Allah. Berarti umumnya beribadah. Terus sekarang segala apa yang dihadapkan Allah, bagaimana caranya itu menjadi nilai ibadah nyembah kepada Allah. Mohon maaf Bu nggih, kula nggih satu sisi mboten nyalahno bapake mboten. Saya benerno Gusti Allah. Kula ulangi, kula mboten nyalahno pake, tapi kula benerno Gusti Allah lewat takdir kaya ngeten iki. Sampeyan harus bersyukur ditinggal suami. Bukan jawabannya ada yang menunggu. Ya, bukan ngoten maksudnya. Ngeten lho, sampeyan harus bersyukur pada Allah. Hijab tutupe ati sampean berupa suami zauj itu Allah lepas. Mungkin kalau itu tetap masih ada di sisi sampean, jatuhnya cinta sampean datang suami akan semakin menggelora. Itu akan menghalangi hati kita pada Allah juga bisa. Juga bisa. Otomatis ibadah kita tidak sesuai dengan ayat tadi. Mana sih yang dimaksud illa liya'budullaha? Ngabukti sing bener itu yang bagaimana? Kumawulo tasdikul ubudiyah, ya, benerin ngumawulo itu bagaimana sih? Wis, yang disebut ngibadah sing bener, nyembah sing bener, kumawulo sing sempurna. Jikalau sudah jatuhnya di dalam surat Al-An'am 79, ini wajah tuas hiya, gini ku madepe ati roh sampen iku dateng wajahi Allah. Lah untuk bisanya sampai di situ, otomatis prosesnya kan yang muraqabah. Jenengan akan muncul muraqabah dalam hati manakala sudah memegang dan memfungsikan dzikir sirul asror. Kuncinya ada di situ. Nah, ketika sampean iki diletakkan Allah keadaan yang gak enak miturut dohir, di situ ada Allah mboten? Oke, kalau jenengan sudah iman kalau di situ ada Allah, jadikan hal itu fasilitas untuk bertemu Allah dengan cara
jenengan kali kula niki ati kudu estu madhep menyang sejatine urip. Udah. Baik dikala ibadatul mahdoh, ibadah yang murni, contoh sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran dan lain sebagainya, itu murni. Atau ghairu mahdoh, selain yang murni, jenengan masak, kerja, minum dan lain sebagainya. Jadikanlah dua thariqah tani, di antara dua thariqah ini, jalan ini untuk bertemu Allah. Modalnya, kuncinya adalah zikir. Akhirnya sampean sadar, oh bener kelason yo, aku dipisah iku, kok umpama gak dipisah, jatuh cintaku hati ini pada seorang makhluk. Gitu Bu. Jikalau nanti Allah mengganti laki-laki lain yang lebih baik di mata Allah, itu adalah anugerah. Bisa. Anugerah. Secara agama sudah belum Bu, secara kula mboten ngontek-ngontek lho ya. Secara agama syarat talak dari seorang suami itu sudah terjadi belum? Belum ya? Oh dereng. Kantun dulu itu ada segot taklek apa mboten? Segot taklek waktu nikah penghulu itu nyuruh moco apa gak? Lah ngoten nggih. Wonten segot takleke. Talak yang digantungkan. Kula niki nggih kepala desa dadi paham. Ngoten lho. Di dalam buku nikah jenengan itu wonten segot taklek. Kadang-kadang disuruh baca, kadang-kadang enggak. Isine ngene. Jikalau saya suami selama 3 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah batin atau dohir, maka pihak istri punya hak untuk gugat jatuhno talak dengan uang 1.000 terhadap pengadilan agama. Iku segot taklek. Tapi jikalau tidak ada segot taklek, mboten saged. Lah niki persoalane. Bisa apabila si suami menjatuhkan talak. Apakah talaknya soreh ataukah talaknya isyarah? Talak soreh isyarah belum pernah, berarti jenengan ya sik garwane. Iku jenenge geblak kembing. La yamutu wala ya. Mboten saged dihubungi, Bu. Saya pandangan cara agama loh ya. Tolong mikir. Belum Pak, tapi yang kemarin itu pas pulang itu berusaha untuk mencari ke pengadilan agama, mencari surat, katanya ya udah kan begini. Saya bilang kalau emang udah nggak bisa lagi, terus nggak ada komunikasi, terus minggat seenaknya sendiri, kan saya bilang ya udah dipulangkan aja ke orang tuaku, saya kan bilang gitu. Tapi ternyata katanya mau ngurusin ke pengadilan agama, surat nikah juga semua dibawa. Oh nggak. Sertifikat rumah dibawa, semua dibawa. Niki saran kula Bu nggih, saran kula ya. Nggih. Dengan nek kersa saran kula. Kita mencari hal-hal selain Allah, ada putusnya Pak? Enggak ada putusnya toh? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul, putusnya itu sampai mati. Saran kula kalau jenengan purun, udah enggak usah diurus. Pengadilan agama ya enggak usah diurus. Cukup hati sampean fokus bagaimana Allah terasa dekat ning hati sampean. Itu aja saran saya. Cuman saya tidak harus memaksa harus begini, ndak. Niku hak panjenengan. Bagaimana caranya jenengan ini semakin lama hati semakin dekat kepada Allah. Berarti kembali ke materi kita birriyadati wal azkar. Niku wow. Wis tah, aku yakin
Gusti Allah iku nggih mboten bodho. Ngerti apa sing ning jerone ati sampean. Aku yakin dengan dilepaskannya suami jenengan yang pertama, bisa jadi Allah akan mengganti yang lebih baik. Allahumma la, tanpa susah-susah ngurusin. Penting sekarang fokus aja hati jenengan datang Allah. Nanti urusan hal-hal itu wa aslimulahu, serahkan pada Allah. Terus akal mesti ngomong, saya ini nggih menungso normal Gus, nah ngono nggih foto biologis, nah ngono. Misale, mohon maaf, kula mboten nyalahno jenengan. Aku wis gak jawab. Tak iringno ae goblokku wis. Wis tak dongakno ndang oleh judul ngono. Nggih. Berprinsiplah hati mencari cahaya. Cahaya hanya didatangkan Allah pada seseorang yang hatinya selalu berzikir. Fungsi cahaya adalah untuk membumi hanguskan kegelapan dalam hati, yaitu yang disebut taksirud dunya. Itu akan Allah hilangkan. Kalau ini kegelapan hilang, minadz-dzulumati, Anda pasti ilan nur, mesti nyoto wujudnya Allah. Itulah makom makrifat. Ini nek menurut kula jenengan fokus aja itu. Mungkin di tengah jalan barangkali Allah menghadapkan anugerah, yes kita terima. Ngoten mawon, Bu ya. Oke. Ibu ada lagi? Dari sisi Ibu. Tasik wonten? Boten nggih. Mungkin Bapak masih ada? Yes, kembalikan Bapak tak. Oh, Ibu ada Pak. Itu. Belakang itu, belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaten Gus, tadi panjenengan kan matur tentang ada dosa jasmani dan juga dosa rohani. Kalau secara syariatnya niki cerita sedikit nih Gus. Saya pernah tanya sama suami saya, kalau syariatnya katanya kan ada malaikat rokib sama atin Yesus secara syariatnya. Lah saya pernah tanya sama suami, gimana, apakah betul tentang dosa-dosa yang kita lakukan baik jasmani maupun rohani itu dicatat sama malaikat kedua yang katanya ada malaikat rokib sama atid. Nah lah suami saya niku jawab ngeten Gus, beyo lah nyateti bukune sak pira kandele ngoten nih Gus. Terus ngeten malih, lah nek mangsine entek terus golek nandi lah. Lah kula sebagai istri napa mboten tambah judeg Gus, saya betul-betul tanya jawabnya ngoten Gus. Jadi mulai saat itu sampai sekarang saya sudah tidak pernah tanya lagi. Nah alhamdulillah tadi panjenengan matur seperti itu, kesempatan saya untuk menanyakan ya. Ketepatan suami saya juga ada. Nah jadi ngaten Gus, kita manusia memang tidak luput dari yang namanya dosa jasmani dan juga dosa rohani. Panjenengan tadi kan matur kalau Allah akan mengampuni ngaten. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimanakah caranya? Apakah ada seandainya jalan itu terobosan yang paling cepat ngoten maksud saya? Apakah ada terobosan? Bagaimana caranya untuk kalau syariatnya taubatan nasuhan itu lho Gus, agar kita itu betul-betul merasa marem, merasa apa ya yang saya maksud itu, sampai nggak bisa kata-kata nggih. Pokoknya intinya terobosan yang Allah betul-betul mengampuni dosa-dosa kita ngoten Gus nggih, yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi panjenengan matur tentang singgasanane Gusti Allah.
Nah, yang saya belum paham, di manakah letak singgasananya Allah? Seperti itu saja. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ngertos di depan kita banyak kamera nih. Banyak kamera nih. Apapun selembut apapun kejadian terekam betul. Terekam nggih? Pernahkah kamera aku pegel? Sekecil apapun kegiatan kamera itu, sepanjang zaman apapun kamera itu telah memonitor dan mencatat yang masuk di dalam memori. Kalau kita bicara memori kamera dunia iki ya terbatas, Pak. Ada ukuran giga, ada ukuran tera, dan seterusnya, kan terbatas. Ada kamera mata-mata Tuhan yang banyak manusia tidak tahu. Iya, ini kamera. Ini lho kamera. Deli oning diai kepantau kamera. Saya terlepas dari Rocky Patit lho nggih. Terlepas. Nggih gak salah Pak, sampean jawaban akal. Bayu ora yo gak pegel lah, gak kentekan mangsia. Gak salah, karena logika yang kita pakai. Makanya kula mboten nyalahno Pak mau. Padha mbek ngeten. Nyun sewu, nyun sewu. Ketika kita mau berangkat sholat Jum'ah niku kan ganjarannya kan beda-beda Pak. Sing toko dhisik oleh unta, ya. Bahkan sampai terakhir oleh ndoke pitik. Jari sing ndoke pitik ngene, enak langsung tak untal sehat. Lah kamu dapat unta besok iku nek nelek gak bingung ah. Wis guyonan niku nggih ya. Akal, udah. Kita kembalikan masalah catat dan mencatat. Yes, kamera niki pun pasti terekam. Terekam. Saya bicara apa, jenengan bicara apa, melakukan apa. Iki maksudnya. Wis iki tentang masalah kamera gak usah diperdebatkan. Memori ini wis gak kena diukur Pak. Memori ini niku. Sepanjang masa bayuh gedene sak endi yo memori. Akal nggak bisa menyentuh, nggak bisa. Bukti, oke. Jenengan kalau wingi nyun sewu melanggar aturannya ibu, contoh ibu dawuh, Pak sampean kan terjangkit penyakit yang namanya darah tinggi, kan nggak boleh makan sate kambing. Jenengan betah-betah metu ning teko omah seret wis ibu cek karo ngentekno Pak sate 20 dientekno. Kira-kira sampean ati sampean saged mbojo? Boten saged. Lesan boleh mengatakan kemana Pak? Oh ya kono ndelok garapan. Tapi ati sampean nggak iso ngomong delok garapan, aku mari mangan sate 20 sondo. Ayo nek gak percaya. Itu bukti kamera Allah yang selalu memantau jenengan. Apa perbuatan sampan kali kula nggak mungkin ati itu bohong. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kalau lesan kita bisa bohong pada yang lain. Ingat, innallaha ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Buktinya apa? Urip ning awakmu dengan bentuk jenengan tahu iku lho. Iku tahu nih Allah. Ngoten niku. Pun satu. Yang kedua, apakah ada jalan terobosan khusus untuk taubatan nasuhan? Tolong dibuka dalam surah
Ali Imran ayat 31 Pak. Bu. Ali Imran 31. Kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kau ingin mencintai terhadap Allah, caranya fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul. Ngikuti yang bagaimana saya? Apa sih teladani Rasulullah? Kembalilah pada surah Al-Ahzab ayat 21 tadi. Liman kana yarjullaha, hati sampean harus ada keinginan untuk ketemu Allah. Berarti ketemu sakliane Allah, minggir baru sampean bisa menata untuk bertemu Allah. Syaratnya jenengan sudah dibekali ngilmu untuk nyawijekake Gusti Allah. Yang kedua, jenengan sudah dibahaskan bagaimana cara berzikir yang benar untuk masuk di dalam muraqabah. Sudah. Sebab ayatnya itu, jikalau jenengan betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, jenengan akan dijadikan Allah sebagai kekasih. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Iki memakai jamak, boten mufrad. Dzunubakum. Dzunub jamak dari danbun. Kalau danbun dosa sitok. Kalau dzunub pirang-pirang dosa, berarti maksudnya baik secara jasmani, lebih-lebih rohani, syirik. Wow. Sebab dikatakan syirik di dalam hati, inna syirka la zulmun adzim, dikarenakan ada iman selain Allah. Sapa sing ngaji ati sampean, oh klason, syirik. Ati lho niki. Sapa sing masak emang kok enak? Lha bojoku kok gak bojoku ngono, gak enake ngene. Makhluk syirik. Wis pirang syirik Pak sing wis ngelumpuk ning ati. Wis gak kena dihitung. Itu pun wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum mongko bakal ngapura sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh, rupane apa? Dzunubakum ing pira-pira dosa sira kabeh. Wis. Berarti cara khusus terobosan adalah tanamkanlah kehendak, ada kekarepan, keinginan untuk bertemu Allah. Akses untuk bertemu sudah ada, ilmu sudah ada, cara praktek sudah ada berupa zikir, istiqomah terus menerus. Itu Bu, miturut kami terobosan yang harus jenengan lakukan. Masih ada? Ibu? Ibu masih ada? Monggo. Ben podo telune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kula dereng paham zikir sirul asrar. Sik, wonten sing ditakokno mang singgasana Allah, aku lali. Wis pun, sampean terusno Bu. Monggo, ditakoni sampean terusno. Dereng paham tentang zikir sirul asrar ingkang kados pundi? Ngoten. Nggih. Paling disayang tentu sang kekasih. Ngoten nggih. Iku basa Indonesia. Singgasana yang dimaksud singgasana Allah bukan tempat. Kalau kami mengatakan tempat berarti Allah butuh tempat. Niku kinaya isyarah. Pundi singgasana Allah? Niki lho Pak Bu. Dalam Al-Quran mengatakan Al-Ars. Bukan Al-Ars itu merupakan satu tempat. Sampai bisa mengatakan apa? Gak iso mengatakan iki ya. Wa inni
Wa innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratal mustaqim. Sesungguhnya Tuhanmu, Tuhanku itu namanya Allah. Hei wong Islam, oke. Fa'buduh, temuilah dia, sembahlah dia. Hadza utawi nyembah yang bertemu ini, itulah siratul mustaqim. Berarti tempatnya di mana? Kalau kita bicara tempat singgasana, Torikotani, dua torikoh, dua jalan. Apa? Ibadatul mahdoh wa ghairu mahdoh. Ibadah murni dan ibadah yang tidak murni. Di dalamnya itulah ada singgasana Allah. Boleh Anda yang mengatakan wal yaumal akhirah, alam akhirat. Wong Jawa alam kelanggengan. Langgeng niku kan tidak pernah owah toh Pak Bu, nggak pernah berubah toh. Alam kelanggengan. Boleh kalau bahasa Kanjeng Nabi Sidratul Muntaha. Itu kesadaran penuh. Sidrat, kesadaran, muntaha, notok, penuh. Ya sudah. Mana yang menjadikan meditasi Anda menuju satu kesadaran bahwasanya selain Allah itu tidak wujud? Mana ada kesadaran dalam hati bahwasanya bukan kita manusia yang bisa melakukan? Mana kesadaran dalam hati sesungguhnya semua itu hanyalah hidup? Ya sudah, itu yang disebut dinul qayyimah. Baru jenengan saged mendudukkan fa'buduh, menyembah niku di situ. Ini hanya dimasukkan dalam wadah dinul qayyimah. Din agama qayyimah kang lurus, agama yang tidak membahas tentang selain Allah. Ternyata jawabannya adalah ilmu tauhid, ilmu yang untuk hanya mengesahkan pada Allah, tidak membahas tentang selain Allah. Itu singgasana. Jadi singgasana di mana-mana. Jenengan wayah masak, kok ati sampean saged fa'buduh, berarti jenengan iki dikatakan mlebet singgasane Gusti Allah. Tandane bagaimana? La yarauna li anfusihim syai'an. Jenengan gak merasa yang melaksanakan pekerjaan masak. Bal yusyahiduna annal fa'ilahu Allah Ta'ala. Justru dalam hati sampean akan muncul rasa itu yang melaksanakan adalah Allah. Keakuan diri jenengan itu sudah fana, sudah. Itu dikatakan masuk dalam musyahadah. Apapun perilaku thariqah yang Allah hadapkan. Gini ki Pak, sing kula maksud asli thariqah yang muktabarah muttasilun lillah, sing sambung langsung terhadap Allah. Bon. Pertanyaan ibu tadi sampai lali aku apa emang? Oh nggih, makanya bukunya aja. On. Saya bahas dulu tentang tauhid. Kalimat tauhid pertama adalah la ilaha illallah. Iki muncul dzikir disebut jahri. Biasanya kita golongan syariat, golongan am. Ada lagi tauhid la ilaha illallah. Niki muncul jenenge dzikir sirri. Biasanya kita yang sudah dimasuk di thariqah. Yang ketiga adalah la ilaha illa anta. Ini munculnya dzikir disebut sirul asrar. Di dalam sini biasanya itu dilakukan oleh ahli tahqiq atau orang-orang yang sudah mengenal
dunia hakikat. Di sini Bapak Ibu ada tiga tahap. Pertama disebut su'aul basyirah, rasa. Rasa itu nggak pernah bohong, Pak. Zaman ngombe kopi yo, kopi tok lho ya mesti pahit. Nek gulane berarti legi pahit. Maksudnya rasa ini jenengan dalam hati sampean wonten yang disebut al-fu'ad. Wong Jawa teleng. Jerone ati ku nek telenge ati. Yaiku pangrasa. Artine rasa iku iman yang mendekati ihsan harus sampean bangunkan, harus sampean praktekno. Contoh, jenengan sholat, hati sampean harus merasa kehadiran wujudnya Allah dalam diri jenengan. Hidup itu dengan bukti jenengan berdiri iku sapa sing ngedekno? Allah ta? Kalau nggak ada hidup dalam diri jenengan, bisakah tercipta berdiri, rukuk, sujud, duduk? Hati sampean harus sibuk merasa kehadiran wujudnya Allah yang kami sebut hidup. Bukan lagi di napas, juga jantung, macam-macam. Ini maksudnya rasa. Boten disebut, tapi dirasakan. Merasakan apa? Wujudnya Allah hidup itu yang berperan. Akhirnya dengan begitu nanti jenengan saya suwe sing tadinya kita merasa bisa berdiri sendiri, makhluk bisa melakukan ini dibersihkan Allah. Tazkiyah. Hati sampean akhirnya nggak gampang merasa kalau jenengan yang bisa melakukan. Akhirnya kalau itu sudah dianggap Allah suci dari perkara-perkara yang menajiskan hati, masuk tahapan kedua yang namanya ainul basirah. Nek niku su'aul basirah. Apa ain? Ikilah detik-detik Allah menyalakan nur makrifat di dalam hati sampean. Tatkala nur makrifat itu sudah menyala, maka masih wallah dalam hati jenengan perkara selain Allah, termasuk keakuan jenengan makhluk yang tadinya merasa wujud, gini yang merasa bisa ini langsung fana. Disebut ainul basirah, melihat. Inilah yang kusebut sebagai makom makrifat. Bukan perkara ini makom makrifat ada sesuatu yang melihat dan yang dilihat. Enggak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Coba aku tanya. Niki tangan kanan apa kiri? Kanan nggih? Normal berarti jenengan. Niki tangan kiri apa kanan? Terus ini tak dadekno sitok ngeten wonten pinten? Lah niki persoalan sampean ngomong ngono kalih iki sing bingungno. Pak nyun sewu. Kalau gini sudah enggak ada yang ketemu. Apa ukuran? Boten ketemu. Ya ayo Pak. Tangan sampean pedhot nang saged kepanggih. Kalau ngeten artinya namanya ahad itu tidak ada dua. Nggak ada unsur sesuatu hal yang melihat dan sesuatu hal yang dilihat. Lah terus yang dikatakan orang yang makrifat itu yang bagaimana? Oke. Saya tarik pada sistem sangkan paraning dumadi. Saya tarik pada innalillahi wa inna ilaihi. Saya tarik la haula wala quwata illa billah, maksudnya gini. Jenengan kali kula kesebut makhluk napa kholik? Makhluk nggih. Oke. Asal jenengan itu aslinya ada napa mboten ada? Enggak ada toh?
Oke. Adanya jenengan kali kula sebagai makhluk karena diadakan oleh yang ada. Leres ya? Itulah Al-Khaliq, itulah wong Islam menyebutnya Allah Subhanahu. Tapi adanya jenengan bukan berarti wajib sampai ini maha sifat ada, nggak boleh. Adanya kita sebab diadakan oleh ada, digunakan oleh nafsu dalam diri kita untuk menekan kita merasa ada. Niki. Sebab dengan begitu Anda tidak akan sepanjang zaman, sepanjang umur, sepanjang masa tidak akan pernah tahu siapa sebenarnya yang ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada bisa tahu, bisa melihat yang ada? Gak mungkin tahu. Lah, biar jenengan iki nyoto sebetulnya yang ada, kembalilah asal kita nggak ada. Jadi kisangkan paraning dumati. Inilah ajaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau jenengan itu sudah kembali kepada asal, makhluk asalnya nggak ada, maka disitulah akan nyata yang ada, sehingga nama makhluk itu tidak ada. Terus nama sopo? Aku. Namanya tinggal aku. Aku sopo? Ya aku Allah. Sampeyan ingat? Ada keterangan gini besok yo, nek wis dino kiamat semuanya hancur kecuali Gusti. Lah ngoten nggih? Iki maksude jenengan ini kalau sudah di ainul basirah, inilah Pak, berarti jenengan ini sudah difanakan Allah dalam hatimu, perkara selain Allah. Ini yang harus kita raih. Baru kalau sudah di tahapan kedua ini sudah nyangkut, akhirnya tahapan ketiga disebut hakul basirah. Hak, udah benar imanmu. Ini yang disebut ihsan. Kalau di dalam hikam beliau mengatakan ihsan itu makomi wong ma'rifat. Yaitu wong sing wis kefanaan wonge. Ngoten lah. Akhirnya yang melihat Allah itu sendiri atas kewujudan dirinya. Kalau sudah ditetapkan Allah di sini, tergantung Gusti Allah. Sampeyan ngalir mawon. Tapi tak ingatkan, jenengan ketika ditarik di sini mesti gendeng. Gila ati iki datang Allah. Mboten gila ati terhadap dunya. Nek dulu kita gila pada makhluk, sekarang gila pada Allah. Sekarang angan milih api endi gila nang Allah mbek bojone wong lanang. Jelas gilane pada nek kula mboten. Aku harus mutadal makom. Secara hati harus ada gila pada Allah. Secara jasmani gak apa-apa gila pada istrinya sendiri. Lah nek gak ngono engko akhir tabrakan syariat ambek hakikat. Lho ngaten lho. Tapi kita nggak bisa milih Bapak, nggak bisa. Kalau kita nanti sudah diletakkan ini, terus Allah istiqomah nang ngene khos, mohon maaf, ngene iki saakal sampean kali kula wis gak ero iki garwa, iki anak, iki nyambut gawe, mbelakrak wis ninggal saenake dhewe. Loh, apakah itu salah? Saya tidak berani menyalahkan ketetapan Allah karena itu keputusan Allah yang terbaik. Atas jenengan wau. Mengapa aku kok tambah miskin bahkan utangnya kayak itu sudah hitung-hitungan Allah baik. Aku nggak berani menyalahkan. Satu sisi wonten Pak jamaat niki ketika saat sirul asal tambah nanjak, dunyane tambah nanjak, bojone nambah. Lho nggih. Dunia yang berupa harta benda bukan itu aja nambah, garwane nambah. Wonten.
Wis loro, saiki tambah setungkas dadine kemarin kembali desa. Langsung nemui kula. Terus pundi kula jenengan setuju aku. Setuju. Lho kita aku kudu setuju ambek takdire Allah. Sing wedok tak takoni, senengan Nduk? Nggih. Sing lanang seneng nggih. Lah bojomu sing ana omah mboten jawab. Iku wis resikomu. Pingin isoke gak goyang keluargamu, ojo kok ojo kok gaekno omah dhewe-dhewe ojo. Nek kok gaekno omah dhewe-dhewe mesti curiga. Dadekno siji sak omah baru hebat. Mangan dadi siji ya wis gak curiga mangane apa, umbah-umbah ya bareng, ya toh. Ditukokno melar ya eruh padha-padha sabunan, wedak FIFA ya padha FIFAan kabeh, ya ta. Lho iso rukun akhirnya. Tapi nek sampean omah kono, omah kini, ya oke lah sampean punya uang. Tapi nek kaya ngono, ayo titenono. Mesti ana ning ati, jangan-jangan kono wedake luwih apik. Klambine lebih apik, mesti ngoten. Wis gak dadi rukun, ben dadi rukun dadekno siji sak omah, bila perlu sak kamar. Lho carane gelir gampang lho. Ya sing loro kongen metu sik, lah ngoten nah. Pak nyun sewu, estu nyun sewu. Saya tidak berani menyalahkan kalau itu sudah menjadi ketetapan Allah. Ketemu pinten kula niki nyalahno ketetapan. Wis iso niku setuju. Cuman pertanyaanku, bersihkanlah dulu sebelum iradah di dalam hatimu muncul. Supaya betul-betul maksud dan tujuan semua aktivitas itu menjadi nilai ibadah ing ngersani Gusti Allah. Kadang-kadang nyuwun sewu Bu, alasane sunah Rasul, jare ngoten. Tapi di dalam hati sunai syahwat. Iki sing bahaya. Hati-hati cah bapak-bapak nek kepinginan ya ben sebagai introspeksi omong sik nang ibu, Bu, kula nek sing nyenengi asal mboten ngoten. Dadi engko mlakune cek gampang. Aku yakin ibu iku nek wis lungguh hakul ainul basira nek jenengan kepingin remek monggo. Ngoten. Maksudnya remak mau mikir kene mikir kuno lah ngoten nggih ya. Enggak, aku yakin ibu hatinya halus. Nek pancen iku apik mungguhe Allah, Kang Mas, mengapa tidak? Kalau itu enggak apik mungguhe Allah, mengapa harus diteruskan? Kira-kira jenengan kali kula entek tah kula ijen. Lah mboten telas nggih? Mboten telas. Iku ngomong blakrak. Pun kembali ke laptop. Ini Bu, maksudnya dzikir sirul asrar adalah dzikir sak jerone dzikir. Sir sak jerone sir. Dzikir tanpa ismu, tanpa nafas, tanpa lafat, tanpa nama. Bila suwarin wa kalamin wa ismin walatin. Wis gak ono swara, ati mung ngerasa sejatine Allah ing dalam lan ing luar diri panjenengan. Hidup itulah sebagai sang aktor penggerak seluruh makhluk termasuk diri kita. Udah ngalir aja iku mengke mekaten. Cukup Pak ngoten mawon nggih. Bisa jane kita sik kathah sing ditakokno berhubung nggih dulur-dulur wonten wekdal itu suk ketemu melih. Kula nggih ngoten besok nggih wonten acara melih nggih gedang telo, gedang apa? Godho gedang, godho telo, dididang padha krasa. Pun monggo ayo ditutup dengan suratul Fatihah. Apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini estu dados ilmu ingkang manfaah barokah fitini hatal akhirah dan juga terhadap anak putu kita ila yaumiddin lahumul Fatihah.